pemateri yang kedua, yaitu ada, wah ini salam herba Indonesia, yaitu Bapak Apoteker Surya Wahyudi, SSC MMK Chehebs. Beliau apoteker Fakultas Farmasi Universitas Gajah Mada, kemudian manajemen kesehatan STI Banjarmasin, kemudian Certified National Acupuncturist dan Certified Hypnotherapist. Beliau juga Certified World Federation of Acupuncture dan Moxie Societies sebagai Herbalist CCM dan Acupuncture from Beijing Traditional Medicine Training Center, dan juga Certified Herbalist atau CHERBS License dari BNSPRI, praktisi dan pengusaha di bidang usaha apotek dan klinik, praktisi dan pengusaha di bidang jamu dan herbal, dan sebagai Ketua Hisparma Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia, dan terakhir sebagai Direktur 3 perusahaan di bidang migas. Wah, luar biasa ini pemateri kedua kita ya. Nah, eh, kalau kita lihat dari landscape kesehatan secara global ya, jadi TCM itu eh, memang ilmunya sudah sangat tua, klasik ya, lebih dari 3.000 tahun yang silam ya. Dan ini memang mempunyai filosofi tersendiri, berbeda dengan mungkin filosofi pengobatan modern yang fokus ke penyebab ataupun simptom yang dikejar begitu ya. Nah, kalau di klasik ini khususnya TCM ini sama dengan pengobatan-pengobatan berbasis tradisional ya. Memandang semuanya itu adalah keseimbangan homeostasis ya. Kalau terjadi ketidakseimbangan, nah berarti akan menimbulkan masalah yang lain ya, khususnya kesehatan. Nah, eh, yang mana dari teks klasik ini masuk ke standarisasi dan regulasi modern di abad 21. Nah, yang ini tentu berbeda tapi pada prinsipnya sebenarnya sama ya. Saya dulu waktu belajar TCM di awal-awal agak sulit ya menyerap menerima karena kita membawa basic ilmu yang modern ya atau konvensional. Namun setelah itu kita singkirkan dulu, kita belajar dari awal lagi bagaimana sih cara pandang filosofinya TCM. Nah, begitu kita sudah memahami, dari situ nanti kita bisa mengcombine ya. Ternyata ujung-ujungnya itu sama ya, cuman filosofinya aja yang berbeda. Nah, ini dari WHO sendiri itu juga ada strategi ya eh, terkait dengan pengobatan tradisional ini ya. Nah, jadi prinsip dasar TCM ini filosofinya adalah yin dan yang, keseimbangan dari 5 elemen. Nah, jadi kalau di TCM itu ada di Using ya. Nah, ini kalau teman-teman mungkin pernah lihat kartun Avatar ya, kira-kira seperti itu ya. Ada 5 unsur ya, kayu, api, tanah, logam, air, yang itu mewakili sifat-sifat yang ada di alam, baik alam, cuaca segala macam sampai ke makanan ya, sampai ke tubuh, sampai ke organ tubuh. Nah, yang semuanya itu saling berhubungannya, saling mempengaruhi dan bisa menyebabkan suatu gangguan kalau salah satunya itu tidak seimbang ya. Toksisitas intrinsik herbal ketika yang aman menjadi berbahaya ya. Nah, sebenarnya dalam pengobatan tradisional terkait keamanan kita bisa melakukan monitoring termasuk evaluasi ya. Misalkan kita menggunakan pada pasien hipertensi, misalnya kita menggunakan daun kumis kucing ya. Daun kumis kucing mempunyai efek antihipertensi dengan mekanisme kerja diuretik kan ya. Nah, dari situ kita bisa memantau apakah daun kumis kucing yang kita berikan itu dosisnya sudah mencukupi sehingga efek antihipertensinya muncul. Kita pantau karena dia mekanisme kerjanya dengan cara diuretik ya. Nah, nanti apa waktu monitoring hari ke-1, kedua, ketiga, kelima dan seterusnya kita pantau pasiennya apakah frekuensi air kencingnya sudah lebih banyak atau lebih sering gitu ya. Kalau udah terjadi peningkatan berarti itu dosisnya sudah bekerja ya. Nah, cuman kita pantau lagi tekanan darahnya apakah sudah turun atau belum. Kalau misalkan tekanan darahnya belum turun, berarti dosisnya kurang. Itu nah bisa kita naikkan ya. Tapi kalau misalkan dengan yang kita berikan di awal itu frekuensi urinnya udah meningkat, volumenya juga meningkat, tekanan darahnya sudah menurun, berarti dosisnya sudah tercapai ya. Nah, seperti itu cara-cara sederhana. Termasuk juga apabila kita menggunakan misalnya tanaman obat yang berkhasiat obat untuk kasus misalnya diabetes ya. Nah, tentu diabetesnya kita pantau ya seperti itu ya. Nah, artinya kalau sudah terjadi efek
dari mekanisme kerja obatnya tadi sudah menimbulkan efek yang kuat, menghasilkan penurunan yang signifikan, ya berarti itu sudah tercapai ya. Nah, cuman tentu baik tadi untuk hipertensi ataupun untuk diabetes, karena dia berhasil menurunkan keduanya, misalkan ada untuk diabetes, ada juga untuk hipertensi, otomatis kita harus memantau nih, jangan sampai terjadi efek yang merugikan, artinya hipotensi ataupun hipoglikemik ya untuk yang anti diabetesnya. Regulasi dan standarisasi ya menuju jaminan keamanan global. Nah, ini sebenarnya sama ya berlaku internasional. Cuman kalau obat tradisional Indonesia biasanya kalau masuk standar luar negeri belum semuanya diterima ya dan belum semua dikenal. Jadi kadang kalau ada kegiatan expo di luar negeri itu kalau kita brandingnya jamu mungkin orang tidak tahu ya, tapi kalau orang brandingnya ini traditional Chinese medicine itu orang udah langsung kenal, termasuk eh, yang golongannya yang dari India ya, Ayurveda. Nah, itu juga kalau misalkan kita ekspor di luar negeri, eh, kita mau branding jamu tuh belum ada registerannya, kita masuknya ke Ayurveda biasanya. Nah, ini yang mungkin yang bisa menjadi concern kita ya, mekanisme interaksi obat dengan herbal. Sebenarnya interaksi ini macam-macam ya, bisa antara obat dengan herbal, obat dengan makanan ya, jadi bisa saja ya. Nah, tentu eh, ini kita lihat dari sisi obat dan herbal dari jalan farmakokinetiknya. Nah, biasanya beberapa jenis-jenis yang umumnya itu pertama modulasi enzim metabolik sitochrom P450 ya. Nah, kemudian yang kedua induksi. Nah, kalau induksi ini dia akan mengekspresi enzim menjadi naik sehingga clearance obatnya itu akan menjadi lebih cepat. Otomatis kalau clearance obatnya menjadi lebih cepat, efikasinya akan menurun ya karena kadar obatnya yang bertahan dalam darah itu tidak sempat bertahan lama gitu ya. Nah, yang kemudian yang selanjutnya inhibisi. Inhibisi ini di mana aktivitas enzimnya yang turun. Nah, sehingga eksposur di sistemiknya itu akan naik. Nah, kalau ini terjadi, nah kemungkinan resiko toksisitasnya juga akan naik ya. Nah, kemudian aktivasi BSR ya. Nah, ini juga akan menginduksi sitokrom 34A dan PGP ya. Nah, contoh utama tanamannya ini jenis-jenis Johnwood ini ya. Johnwood ini jarang terdapat di sini di Amerika ya. Ini tanamannya biasanya dia secara literatur itu yang pernah saya baca ini berinteraksi dengan obat-obat yang bekerja di susunan saraf pusat di otak. Obat-obat jenis-jenis itu ya, termasuk obat-obat yang hormonal kontrasepsi juga berinteraksi. Jadi kalau ada tanaman ini bentuknya kayak bunga kuning gitu ya, bagus kalau teman-teman mau searching itu bisa. Nah, ini biasanya titik penting dihindari diberikan bersamaan dengan obat-obat hormonal dan juga obat-obat yang bekerja di susunan saraf pusat di otak. Nah, kemudian yang green tea ya, green tea ini karena kandungan tanin ya, SCGC-nya, nah tentu ini akan menghambat CYP2C9 dan seterusnya. Sebenarnya eh, kalau jenis-jenis herbal ataupun tanaman obat ini bisa entah itu menginduksi ataupun memodulasi efek yang lain ya. Itu sebenarnya salah satu ciri kalau dia memang memiliki efektivitas yang kuat. Biasanya seperti itu kalau dalam pengobatan ya. Nah, itu bisa kita gunakan. Nah, termasuk piperin. Piperin ini kan dia untuk meningkatkan bioavailabilitas dari kandungan yang dari kunyit ataupun temulawak misalkan ya ditambahkan piperin atau lada hitam. Nah, itu bioavailability-nya langsung meningkat ya. Nah, tapi tentu kalau peningkatannya dia melalui menghambat mekanisme ini ya sehingga bioavailability-nya eh, yang dari kunyit ataupun tadi temulawak itu bisa naik ya. Nah, jadi ini eh, memang suatu mekanisme yang dimiliki ya dan dimiliki oleh eh, obat-obat tadi yang kita tahu sebagian obat kimia juga awal mulanya kan berasal dari obat bahan alam ya yang kemudian diproses, disintesis dan seterusnya ya. Nah, tentu kalau yang dalam masih bentuk tanaman bioaktif, bahan bioaktifnya tentu tidak sekuat kalau udah diproses ya. Kalau menurut saya sih kalau sudah diproses di praksi-praksi itu udah bukan herbal murni lagi ya, itu sudah termasuk grade-nya udah masuk grade obat sebenarnya.
Nah, integrasi TCM nutrisi modern. Nah, ini juga eh, apa ya? Ini untuk meningkatkan hasil ya. Jadi kepatuhan TCM diet tinggi seperti sayuran, buah-buahan, biji-bijian. Nah, ini nanti akan berhubungan dengan penurunan penurunan resiko obesitas. Nah, yang pada ujungnya nanti akan terjadi perbaikan metabolisme lemak sehingga profil lemaknya akan menurun ya. Nah, menurun membaik metabolismenya otomatis nanti berat badannya juga ikut normal ya. Apalagi kalau disertai dengan olahraga, wah itu akan lebih lebih baik lagi ya. Dan perlu diingat, tubuh itu mempunyai sistem homeostasis. Kalau memang nanti bila mengkonsumsi produk obesitas ataupun slimming, kalau misalkan tiba-tiba berat badannya turunnya begitu cepat, nah ini juga jangan jangan langsung senang dulu ya. Sebaiknya disesuaikan, jangan sampai turunnya cepat ya. Jadi sesuai dengan metabolisme tubuh ya. Kalau kami di slimming di klinik kami biasanya 1 bulan maksimal 4 kilogram ya, 4 kilogram. Kalau lebih dari itu kita kurangi dulu ya dosisnya atau kita stop dulu, karena tubuh nanti akan menjaga homeostatisnya sendiri. Nah, jadi seperti yang dikatakan Pak Suryawan tadi, lebih baik turunnya pelan-pelan tapi pasti dan mengarah ke sehat daripada turun drastis tapi tubuhnya tidak siapnya. Biasanya seperti itu. Biasanya kalau diturunkan drastis itu ada kemungkinan ya mungkin menggunakan apa bahan tertentu yang tidak semestinya. Nah, kecuali memang dietnya udah ketat, produk tradisional juga bagus di setiap olahraga, itu turunnya bisa cepat. Nah, cuman kita tetap harus jaga jangan sampai turunnya dalam rentang waktu tertentu itu berlebihan ya. Nanti kelihatan nanti orangnya kayak kurang gizi ya seperti itu ya karena lapisan kolagen lemak baiknya itu tidak ini ya di bawah normal ya. Intinya produk kesehatan untuk membantu menurunkan berat badan itu merupakan salah satu apa ya juga yang bisa bermanfaat untuk kesehatan yang mana dia juga bisa menurunkan lemak tubuh dan juga mengendalikan gula darah dan hipertensi ya seperti itu. Jadi intinya dalam kita berpraktek teman-teman misalkan kalau misalkan nanti ingin menggunakan produk dari jarum sada ini yang memang merupakan kombinasi dari traditional Chinese medicine dan juga jamu ya. Ini memang unik. Saya juga sudah menggunakan di beberapa pasien, termasuk teman-teman sejawat juga menggunakan sendiri dan juga merekomendasikan untuk pasien-pasiennya ya. Alhamdulillah responnya sangat baik ya. Artinya walaupun BAB di awal-awal terjadi lancar, tapi tidak ada sakit perut mulus-mulus gitu ya. Nah, memang kerjanya smooth ya dan menurut selama ini bagus sih ya. Selama ini memang dari yang disampaikan teman-teman ini responnya sangat baik, apalagi kalau dikombinasi dengan olahraga. Nah, cuman nanti bagi orang-orang tertentu yang memiliki mungkin penyakit kronis, entah itu hipertensi, diabetes ataupun yang apa obesitas, ya ini perlu pendampingan ya teman-teman. Semoga nanti tidak hanya bobotnya yang turun, tapi juga tubuhnya juga sehat seperti itu.